Selamat datang di saluran kami. Ini adalah kisah film berjudul Manji, Manusia Gunung. Pada tahun 1960, seorang pria bernama Dashrath Manji tinggal di sebuah desa bernama Gehlore di India. Desa ini memiliki sumber daya yang sangat sedikit dan dibatasi oleh sebagian bukit rajir yang menghalangi akses jalan ke kota terdekat Wazirganj. Gara-gara perbukitan, warga Gehlore harus menempuh jarak 50 km untuk mencapai kota terdekat yang memiliki rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Di awal film, Dashrath berlumuran darah meneriakkan kata-kata kotor di bukit. Dia melemparinya dengan batu, menyalahkan benda mati karena telah menghancurkan hidupnya. Bebatuan menciptakan percikan api yang menyalakan api di bukit tetapi tidak banyak merusak stabilitasnya. Sesama penduduk desa melihat Dashrath, memanggilnya orang gila. Kata-kata mereka tidak mengganggunya karena dia terus menantang bukit itu, bersumpah untuk mengalahkannya suatu hari nanti. Kilas balik masa lalunya menunjukkan kepada kita bahwa ia lahir dari keluarga Masaharu, yang dianggap sebagai sistem kasta terendah di India. Menurut tradisi, dia menikah dengan seorang gadis bernama Phagunya Devi, ketika dia masih kecil. Milik kasta yang lebih rendah, ayah Dashrath harus bekerja untuk kepala desa mereka, Muhya. Dia adalah pemimpin sadis dari kasta atas yang memandang Dashrath dan orang-orang seperti dia hanya sebagai pelayan. Ayah Dashrath meminjam sejumlah uang dari Muhya, yang tidak dapat dia bayar kembali karena bunganya. Muhya memiliki cara unik untuk menghukum orang yang tidak melunasi pinjamannya. Dia menusuk kaki mereka dengan paku besi. Ayah Dashrath memohon belas kasihan, tetapi pria itu membuat putranya yang masih remaja, Ruwaab, memukulinya. Sebagai imbalan atas pinjaman tersebut, Muhya meminta Dashrath sebagai pelayannya. Ayahnya memaksa anak itu untuk melakukan apa yang dikatakan Muhya, tetapi ingin hidup bebas, Dashrath kabur dari desanya. Dia pergi ke kota bernama Donbas dan mulai bekerja di tambang batu bara, meskipun dia masih kecil. Setelah 7 tahun, dia membeli baju baru dan kembali ke desa. Di perhentian di depan desa, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang menjual mainan. Dia langsung menangkap matanya. Tapi keduanya orang asing, jadi dia tidak berharap banyak. Penduduk desa sangat gembira karena pemerintah telah menerapkan undang-undang baru yang menghapuskan sistem kasta India. Mantan, kasta rendah menari di jalanan, merayakan bahwa mereka akhirnya bisa memasuki kuil dan menyentuh semua orang. Namun, yang disebut kasta atas menjaga gerbang candi agar tidak membiarkan orang yang tidak tersentuh masuk. Keributan berakhir saat Dashrath secara tidak sengaja menyalakan kembang api pedagang kaki lima. Membuat serangkaian ledakan, dan setelah itu dia naik bus ke Gehlore dan membantu gadis cantik yang sama itu naik. Mereka duduk di atap dan akhirnya mencapai desanya. Orang pertama yang dia temui adalah Muhya, yang mengira Dashrath adalah orang asing karena pakaiannya yang bersih. Dashrath memeluk Ruwaab dan menyapa mereka. Ketika para pria mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah bocah kasta rendah yang melarikan diri, mereka memukulinya karena menyentuh mereka. Dengan pakaian robeknya, Dashrath pulang dan bertemu ayah dan teman masa kecilnya. Ibunya telah meninggal selama bertahun-tahun, tapi itu sepertinya tidak mengganggunya. Teman-temannya menyarankan agar dia membawa pulang istri masa kecilnya, Phagunya sekarang, karena dia telah kembali. Keesokan harinya, Dashrath dan ayahnya mengunjungi rumahnya dan meminta izin kepada ayahnya, tetapi pria itu menolak menyerahkan putrinya kepada pelarian seperti Dashrath. Dia telah menemukan seorang penjaga kaya dari kota yang bersedia menikahinya. Dashrath mulai berjalan pergi, tapi menyadari bahwa Phalguni sebenarnya adalah gadis cantik yang ditemuinya di halte bus. Setelah itu, dia membuat misinya untuk membawanya pulang bagaimanapun caranya. Keduanya mulai bertemu secara rahasia. Dalam karnaval, dia memanfaatkan kerumunan dan menjauhkannya dari orang tuanya. Dia berjanji untuk menghasilkan banyak uang dan membuktikan kepada ayahnya bahwa dia layak untuknya. Pasangan ini menikmati pameran bersama. Dashrath juga membelikan Phalguni satu gelang kaki daripada keduanya karena dia kekurangan uang, namun dia senang dengan apapun yang dia dapatkan jika menyangkut dia. Di malam hari, Dashrath dan teman-temannya sedang bekerja di pabrik batu bata Muhya ketika tiba-tiba seorang pria jatuh ke dalam kobaran api. Mereka mencoba menyelamatkannya, tetapi putra Muhya, Ruwaab, menghentikan mereka, mengklaim bahwa mematikan api akan merusak batu bata. Pria malang itu meninggal dalam api sementara istrinya menangis tak berdaya. Dashrath minum dengan temannya yang lain, berduka atas kematiannya. Mereka melihat bintang jatuh dan mengatakan bahwa teman yang meninggal memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka.
Keesokan harinya, Dashrat diberitahu bahwa Fagonia menikah secara paksa dengan seorang pria dari kota. Dia merusak pernikahan dan mengancam akan membunuh seluruh desa jika istrinya menikah dengan orang lain. Beberapa saat kemudian, dia kawin lari dengannya. Kerabatnya mengikuti mereka, tetapi mereka bersembunyi di selokan dan menyelamatkan diri. Setelah hari itu, keduanya mulai hidup sebagai pasangan yang bahagia. Suatu hari, saat Fagonia menjual mainan di jalanan, Ruwaab mendekatinya dan mulai menyentuhnya dengan tidak pantas. Dashrat melihat ini dan mengalahkan pria itu untuk pertama kalinya. Teman-teman kasta rendahnya juga bergabung dengannya. Takut akan nyawa suaminya, Fagonia menghentikannya dan berlari pulang. Dia sangat marah padanya karena memulai perkelahian dengan seseorang sekuat putra Muhya. Dashrat mencoba berdamai dengannya. Tapi dia bilang dia tidak ingin tinggal bersamanya lagi dan pergi. Dashrat bertekad untuk mendapatkannya kembali, jadi dia mengikutinya ke air terjun desa. Saat berbicara, Fagonia mengungkapkan bahwa dia hamil. Dashrat menari dalam kebahagiaan, membuat Fagonia memaafkannya. Tapi masalah menunggunya di rumah karena Ruwaab telah membawa laki-laki untuk membalas dendam atas penghinaannya. Ketika mereka tidak menemukan Dashrat, mereka menculik istri temannya, Jumro. Keesokan harinya, mayatnya ditemukan mengambang di kolam. Hancur karena kematian istrinya, Jumro membawanya ke gubuknya dan menyalakan api di seluruh rumah. 9 bulan kemudian, Fagonia sedang mengumpulkan air dari kolam ketika dia secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya. Para wanita di sekitarnya menahannya di dalam air ketika mereka menyadari dia akan melahirkan. Fagonia melahirkan seorang anak laki-laki di kolam. Hanya setahun kemudian, dia hamil lagi. Kali ini, Dashrat berharap dia memiliki seorang putri. Untuk mencari nafkah bagi keluarganya, dia pergi ke desa terdekat. Sedangkan di rumah, Fagonia melakukan pekerjaan rumah tangga. Selain merawat putranya dan dirinya sendiri, dia membawa kendi berisi air melewati perbukitan setiap hari. Suatu hari sambil melakukan hal yang sama, dia terpeleset dan jatuh dari bukit saat masih hamil. Saat Dashrat menghubunginya, dia berlumuran darah tetapi masih hidup. Dia terengah-engah mengatakan bahwa bukit itu terlalu tinggi sehingga dia tidak bisa berjalan. Dashrat dan temannya membawanya ke sisi lain bukit untuk pergi ke rumah sakit. Namun, dia kehilangan banyak darah di jalan. Di rumah sakit, dia melahirkan seorang anak perempuan dan meninggal dunia. Dashrat sangat terpukul setelah kehilangan istri tercintanya. Dia menyalahkan bukit atas kematiannya dan bersumpah untuk membangun jalan melewatinya. Mulai hari itu, dia datang ke bukit setiap hari dan memukulnya. Satu-satunya alatnya adalah palu dan pahat. Pada hari kedua memalu, seorang politisi tiba di kota untuk berbicara dengan Muhya. Mereka membawa seorang jurnalis bernama Alok Jha. Semuanya mengolok-olok Dashrat karena mencoba melakukan hal yang mustahil, tetapi Alok menganggap ceritanya menarik. 2 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Sekarang tahun 1962 dan Dashrat masih belum menyerah. Dia berjalan ke bukit setiap hari dan memukulnya. Ayahnya mencoba meyakinkannya untuk tinggal di rumah. Saat Dashrat sedang bekerja, lelaki tua itu merawat anak-anak. Penduduk desa mengolok-olok Dashrat, tapi itu tidak membahayakan jiwanya. Dia menyapa gunung dan berbicara dengannya seperti seorang penantang. Dia mengolok-oloknya karena berpikir dia tidak akan kembali setiap hari. 5 tahun setelah memulai, pada tahun 1965, Dashrat telah menumbuhkan rambut dan janggutnya, tetapi dia tidak berhenti memalu gunung. Dia telah membuat beberapa perubahan kecil, tetapi jalan raya melintasi bukit tampaknya masih mustahil. Saat memalu suatu hari, dia jatuh dari tebing dan meremehkan objek karena mendorongnya pergi. Ketika dia kembali ke rumah hari itu, ayahnya sekali lagi memintanya untuk berhenti mencoba melakukan hal yang mustahil dan mendapatkan pekerjaan di suatu tempat. Bosan dengan omelan ayahnya, Dashrat memutuskan untuk tidak pulang keesokan harinya. Dia membangun gubuk darurat di perbukitan dan menyebutnya rumah ketika jurnalis Alok kembali ke desa setelah 5 tahun. Dia menemukan Dashrat masih berusaha memecahkan gunung. Dia mengunjungi badut kota dan menanyakan motifnya. Dashrat dengan sinis mengatakan bahwa dia sedang membangun Taj Mahal. Alok berjanji akan mencetak namanya di koran begitu dia membuat jalan setapak. Sekarang sudah 6 tahun sejak dia mulai memalu. Dia telah membuat kemajuan yang signifikan, karena sekarang pendakian ke sisi lain hampir 1 jam lebih sedikit. Penduduk desa berterima kasih padanya dan mengklaim bahwa mereka akan menamai jalan itu menurut namanya. Putrinya Rajkumari membawakannya makanan setiap hari.
Namun, ayahnya sudah cukup membesarkan anak-anak untuknya. Dia meninggalkan Rajkumari dan Bajirat di bukit bersama Dashrath dan kembali ke rumah. Dashrath tidak punya cara untuk memberi makan anak-anaknya. Jadi, dia mulai membawa barang bawaan orang melintasi gunung untuk mendapatkan uang. Beberapa bulan kemudian, kekeringan melanda desa. Semua penduduk desa pindah ke kota lain, termasuk ayah Dashrath dan anak-anaknya. Tapi Dashrath tetap pada keputusannya. Dia bekerja sepanjang hari di panas terik tanpa air. Setelah beberapa hari panas menguasai dirinya. Jadi, dia pergi ke desa juga, tapi ternyata kosong. Dia menjilat tanaman di dinding sumur dan menjaga dirinya tetap hidup. Setelah bermalam di dalam sumur yang sama, dia terus bekerja. Keesokan harinya, dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam lubang di perbukitan dan menemukan sedikit cadangan air. Dia meminumnya dan berterima kasih pada bukit karena telah menyelamatkan hidupnya. Begitu pula saat bekerja suatu hari dia digigit ular tanpa jalan keluar. Dashrath memotong jari kakinya di tempat dia digigit dan jatuh pingsan. Saat dia bangun, hujan mulai turun dan kekeringan telah berlalu. Segera setelah itu, orang-orang kembali ke desa dan Dashrath bersatu kembali dengan keluarganya. Ayahnya meminta maaf karena memanggilnya orang gila setelah melihat kemajuan yang dia buat. Suatu malam, Muhya diserang oleh pengunjuk rasa. Dia digantung di depan seluruh desa, tetapi baku tembak berikutnya menyebabkan kematian ayah Dashrath. Setelah itu, Alok datang ke desa untuk melaporkan kejadian tersebut dan mengambil foto Dashrath untuk korannya. Sekarang sudah 12 tahun sejak dia mulai. Saat pemilihan semakin dekat, Perdana Menteri Indira Gandhi datang ke kota terdekat untuk memberikan pidato. Dia memintanya untuk membantunya membangun jalan. Tapi dia hanya berfoto dengannya. Karena publisitas, pemimpin desa yang baru, Ruep, menggunakan Dashrath untuk meminta 25 kunci rupiah untuk membangun jalan tersebut. Dia tidak berniat membantunya dan ingin menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri. Saat mengunjungi kantor seksi bersama Alok, Dashrath mengetahui masalah tersebut. Dia pergi ke Ruep meminta uang, hanya untuk diolok-olok. Karena marah, dia memutuskan untuk pergi ke Delhi untuk berbicara dengan Perdana Menteri dan meminta uangnya. Namun, dia tidak mampu naik kereta api. Saat dia terlempar keluar dari kereta, dia memutuskan untuk berjalan lebih dari 1000 km ke Delhi. Setelah berjuang selama hampir sebulan, dia mencapai Delhi. Dan mencoba menemui Perdana Menteri, tetapi dia harus pulang dengan enggan. Ketika seorang polisi mengancam akan menjebloskannya ke penjara, dia kembali ke bukit lagi. Tapi kali ini dia tidak sendiri, terinspirasi oleh semangatnya. Beberapa penduduk desa bergandengan tangan untuk memalu bukit dan membuat jalan setapak. Namun, melihat dia mempengaruhi orang, Ruep membuat beberapa polisi korup menangkapnya karena merusak properti pemerintah. Setelah dia dipenjara, dia kehilangan semua harapan tetapi orang-orang yang dia ilhami memprotes jaminannya. Saat dia dibebaskan, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang banyak yang telah berkumpul untuknya. Setelah dibebaskan, dia dan orang-orang segera menyelesaikan perbukitan yang cukup untuk membuat jalur sepanjang 360 kaki, kedalaman 25 kaki, dan lebar 30 kaki. Setelah 22 tahun bekerja, dia akhirnya memenuhi janji yang dia buat di hari kematian Pagunia. Film berakhir dengan tarian penduduk desa dan merayakan pembuatan jalur baru. Terima kasih telah menonton dan silakan berlangganan untuk menonton lebih banyak cerita film.